Gue kehilangan momen itu, gue sebel banget sama manajer gue waktu itu. Men, ini Lars Ulrich lagi main nih. Oh gitu. Gitu. Nirvana kayaknya tuh. Yes. Oke. Kenapa nggak dirilis? Nah itu dia, naif banget tuh kayak gitu. Itu ngebawain lagu Posesif masih kurang pede dulu gitu. Gitu. Elunya memutuskan untuk cabut tuh kenapa, Peng? Gimana ya? Nah sekarang lu pada sedih-sedih, oh jangan bubar dong, lu jadi kayak narik-narik lagi gitu. Iya paham. Move on aja udah gitu. Ya. Selamat datang di channel YouTube Ricky Rahim. Di video kali ini gue ngobrol barengan sama Pepeng, mantan drummer Naif. Kita ngebahas tentang solo projectnya Pepeng, Frank and Friends. Dan tentunya cerita Pepeng bersama Naif selama 25 tahun terakhir. Obrolan lengkap bersama Pepeng bisa didengar di podcast Interlude, hanya di aplikasi Noise. Sebelum kita mulai videonya, yuk berjamaah subscribe channel ini. Terima kasih. Ada Frankie Indrasmoro. Apa kabar Pepeng? Ini dikenal dengan nama Pepeng. Iya. Penabuh drum. Iya. Dulunya seperti Naif. Betul. Dan yang paling gue inget dari lo adalah ciri khas lo dengan power lo sih. Power? Iya. Oh, karena gue Superman, men. Nah, tapi kalau gue kan ngeband juga pengen. Menurut gue tuh yang terpenting dari drummer adalah gue kalau misalnya nyari drummer, kan band gue nggak ada drummer nih. Yang pertama powernya kuat dulu gitu. Masa? Nah, gue nggak tahu kalau menurut lo sebagai drummer tuh apa dulu sih yang paling penting dipunyain? Yang paling penting itu groove. Mau itu tekniknya bagus, mau itu power yang bagus, tapi yang penting itu groove. Drummer lo adalah drummer yang berhasil, drummer yang bagus kalau bikin penonton jadi gini-gini. Jadi gini-gini atau gini-gini gitu. Kalau paling klimaksnya sampai lompat-lompat berarti dong? Betul. Oke. Ini pelajaran baru di awal interlude kali ini ya. Di awal mulai interlude episode 22 langsung dapat ilmu nih gue dari Pepeng nih sebagai seorang musisi ya. Senior. Ya segala macam hal lu coba di project terbaru lu ini. Ya. Kenapa lu mau bikin formatnya seperti ini, Peng? Kalau gue dari dulu tuh ngelihat naik kelasnya musisi itu biasanya tuh jadi produser biasanya. Oke. Kalau gue ngelihatnya begitu, karena lo sebagai musisi, lo pasti punya intuisi, lo pasti punya keinginan juga untuk mencurahkan semuanya tuh di karya lo gitu. Kalau misalkan lo ngeband, itu lo akan berbagi kan, berbagi ego dengan teman-teman band lo gitu. Ya. Kalau lo melakukan itu sendiri, itu akan lebih punya power, akan lebih punya apa ya? Ya kenikmatan kayaknya. Betul. Kenikmatan, lo bisa egois di situ. Gitu. Oke. Mungkin Paranoid nggak nyadarin ya, tapi sebetulnya Ipang Lazuardi yang dulu dengan yang sekarang itu lebih sangar yang dulu. Oke. Gitu. Tapi yang sekarang rilis adalah Ipang yang sekarang berarti ngetek. Betul. Karena hilang ya datanya kalau nggak salah. Datanya hilang. Oke. Datanya hilang. Itu amatir banget. Gue nggak tahu nih. Ini adalah dugaan gue ya. Dugaan gue lo akan menjadi mungkin nextnya seperti mungkin kayak Republik Cinta Manajemen, lo akan bikin manajemen artis, di mana lo akan membawahi banyak artis dengan banyak variasi musik gitu. Apakah kesana atau gimana? Enggak sih, sebetulnya bukan ke situ tujuannya, tapi lebih ke ini. Gua mau ngasih tahu ke orang bahwa Pepeng nih, Frankie ini sebagai songwriter bisa menulis banyak macam lagu. Oke. Dan sebagai produser bisa nge-produce berbagai macam genre. Kenapa nggak lo masukin juga lagu Naif yang lo ciptakan sendiri di dalam portfolio lo dalam digital itu juga, Peng? Itu udah pasti suatu saat mungkin. Cuma sekarang masih panas kali ya. Kalau gue mau ngomong apa adanya. Kalau gue gitu, setahu gue nih, Peng ya, lo adalah pencipta lagu Posesif bukan? Betul. Itu kan gede banget, Peng. Iya betul. Iya kan, maksudnya ya. Nah gue takutnya ya, Peng ya, maksudnya secara komunikasi banyak orang-orang tuh tidak tahu bahwa lo adalah orang yang berada di balik pencipta lagu Naif. Karena kan sekarang gue kadang-kadang lihat di digital itu ya kayak credits info, suka nggak detail. Betul. Itulah gitu. apa ya, kelemahan digital label kita pada saat menulis kredit segala macam gitu. Kayaknya malas bagian situnya ya. Padahal itu buat si musisinya, si senimannya penting. Penting banget. Iya. Nah, lu tahu nggak sebetulnya mobil balap itu sebetulnya
melodi awalnya kan pancingan dari gue tuh. Gitu. Oh, bukan intronya? Bukan. Oh, maksud melodi vokalnya? Melodi vokal okay. dan chordnya. Sring, sring. Iya. Itu tadinya grunge, man. Gua waktu SMA anaknya grunge banget. Iya, itu gue bikin waktu SMA. Tadinya begitu musiknya. Oh gitu. Gitu. Nirvana kayaknya tuh. Yes. Oke. Gitu. Oke. Terus begitu diobrolin sama anak-anak Naif gitu segala macam, di translate ke bahasanya kita, bahasanya kami, jadilah begitu. Oke. Terus ditambahin sama intro keyboardnya Chandra gitu kan. Iya. Temponya dilambatin dikit gitu. Habis itu selalu denger makanya gue harus bikin FNF nih lagu gue jadi begini enggak ya? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Pokoknya pada saat di tengah jalan dengan Naif, jalan album 1 2 3 gitu, gue butuh band rock nih. Jadi gini, di fase 2003 2004 itu Naif lagi tour sama Slank. Oke. 24 kota. Itu di situ timbul jiwa rock tuh di situ tuh. Gara-gara Slank nih. Semuanya. Oke. Kebawa sama Slanknya juga, kebawa sama penonton slanker gitu. Oke. Terus di era-era itu bikin lagu judulnya Surga dan Neraka. Pernah dibawain juga di tour itu kalau nggak salah. Oh, jadi pas lo lagi tour, lo bikin lagu, lo bawain lagi langsung. Tengah-tengah perjalanan ya. Oke. Terus satu lagi judulnya Berdarah. Berdarah-darah. Surga dan neraka berdarah. Iya, itu dua lagu itu lebih ya kalau si Berdarah itu sebetulnya basically 3 kunci juga. Cuma bikin juga. Bukan. Ini jamming studio semua. Oh, jamming, oke. Gitu. Oke, kenapa nggak dirilis? Nah, itu dia naif banget tuh kayak gitu. Dulu gua nggak pede loh sama lagu itu. Anak-anak Naif juga nggak pede. Kenapa? Karena refnya itu nadanya Melayu sekali. Ya, itu saat itu Naif baru masuk ke album 2. Di album pertama Image parodi retronya itu kental sekali. Which is itu bukan sesuatu yang dipengenin. Oke. Nah, yang kedua jangan sampai salah langkah nih. Gitu. Terus dipilihlah si Possessive itu. Nggak pede banget dulu. Ngebawain di panggung aja dulu kan masih manggung di era zaman Poster Cafe kan. Bareng band-band Britpop itu. Itu ngebawain lagu Possessive masih kurang pede dulu gitu. Gitu. Gue tuh penyuka ini, Peng. Gue tuh penyuka progresi tidak lazim gitu. Kan kalau misalnya kunci misalnya C A minor, D minor, G gitu. Habis itu ke F gitu. Sebenarnya treatment Possessive menurut gue tuh agak-agak melenceng tuh gitu dari dari pakem gitu kan yang kayak lo itu D ya kalau nggak salah. D G D apa A ya? Pada saat itu jadi gini. Dulu itu yang menemukan chord itu pada saat gue lagi nginep di rumah Chandra, mantan keyboardis, dia genjreng sekali tuh, kreng, kunci apaan tuh Chan gitu. Oh gitu. Enak ya gitu. Gue ini kan, sering, pindah kemana ya enaknya? G kali ya. Oh, dapat. Gitu. Udah hari jadi lagu kan. Nah tapi dari verse ke chorusnya kenapa? Nah itu gimana? Itu nggak tahu men, mungkin itu kayaknya pengaruh dari grunge juga sepertinya. No, bener serius loh. Grunge-nya Nirvana ya. Grunge-nya Nirvana itu sebetulnya kalau kalian perhatikan itu si Nirvana itu juga nggak ketebak juga dari gitu. Oke, jadi para nulis bisa tahu bahwa sebenarnya pengaruh Nirvana ini besar buat Naif ternyata. Pertama kali Naif secara band, ada David, ada Jarwo, waktu itu belum ada Emil sama Chandra udah ada. Lupa gue. Itu pertama kali lagu yang dibikin bareng-bareng itu terinspirasi dari Naif kok. Dari si Nirvana. Nirvana Unplugged MTV. Apa? Lagu yang mana? Enggak, habis nonton konsernya si Unplugged itu. Terus genjreng jadi lagu. Oh. Lagunya judulnya Jauh, lagunya slow sih. Oh, lagu favorit gue tuh. Iya di album 1. Gitu. Itu rasanya emosional tuh Peng waktu ketika udah habis terus masuk orkestra. Bukan orkestra itu keyboard ya. Sebetulnya idealnya dulu pengennya orkestra. Cuman pada saat itu produsernya duitnya kagak ada. Oke deh ikut aja deh. Padahal kalau orkestra sadis itu sih. Itu komposisinya udah orkestra banget soalnya. Wah cakep. Gue kehilangan momen itu. Gue sebel banget sama manajer gue waktu itu. Gue kehilangan momen Foo Fighters Singapura sama Metallica di
sini GBK. Iya. Waduh. Itu Metallica di GBK. Gue lagi di Manado. Aduh. Pas jam-jam gue manggung, man ini Lars Ulrich lagi main nih gitu. Gue dua-duanya nonton. Semua orang kehilangan sama Naif. Gue bilang Peng di podcast Interlude kan. Naif ini adalah band yang gue belum pernah. Mau gue ketemu anak metal, anak rock, anak indies ya, anak apapun. Asli ajaib gue sih. benci sama Naif. Gak ada orang yang ngomong kayak gitu. Iya kalau gue boleh ngomong memang kayaknya nggak ada sih. Iya kan? Ajaib sih memang itu. Kalau kata mantan manajer gue itu, manajer Naif, itu band lo tuh band pilihan Tuhan men gitu. Itu gue ketawa waktu denger anjrot lo. Tapi setelah dipikir-pikir, anjir iya juga ya. Naif nih orang-orangnya kan fun banget ya di panggung, seru gitu. Terus juga orangnya lucu-lucu gitu. Lucu-lucu. Ya kan versi gue ya. Kan gue penonton terhibur Okay. gitu. Nah mungkin banyak para noise juga nanya, kenapa sih Peng lo-nya memutuskan untuk cabut tuh kenapa Peng? Gimana ya? Itu ada gini, kalau bahasa diplomatisnya sudah tidak sevisi lagi sih. No, tapi itu benar. Maksudnya itu sudah gue pribadi ya. Udah gue rasakan sejak 2007 atau 2006 lah. Ini pas album menuju ke televisi. Apa yang lo rasain waktu itu? Gue hilang surprise-nya. Buat gue Naif dari album pertama sampai televisi itu progresnya tuh buat gue anjing dia bikin kayak begini loh gitu. Loh. Ini udah 3 orang yang ngomong loh. Bener. Maksudnya di rentang waktu yang sama, kesan yang didapat sama gitu. Lo orang ketiga yang ngomong. Oh gitu. Iya. Yang 2 sebelumnya siapa? Karena kamu cuma satu sih the best sih buat gue. Iya, gue juga suka sih lagu itu. Terutama di notasinya dan soundnya. Gue waktu itu lagu direkam tahun 2004. Oh lagu lama. Baru dirilis 2011. Oke, 7 tahun nih. Iya, jadi yang kalian dengar itu lagu Karena Kamu Cuma Satu itu permainan dan nyanyian kami waktu usianya masih 30-an awal. Tapi udah direkam? Udah direkam itu ya hasil masternya ya itu. Oh, gitu. Gue pikir lu udah maksudnya dibikinnya 2004. Ternyata udah direkamnya. Oh, direkam di tahun itu juga. Oh, gitu. Lucu ya. Jadi itu seharusnya masuk untuk album ini #Fakta Naif. Seharusnya masuk di album televisi dari semenjak yang si Naif ini kemarin bubar itu. Gue selalu bilang ke teman-teman musisi muda gitu di berbagai kesempatan gitulah ya, baik itu ngobrol maupun di interview gitu. Gue selalu bilang nggak ini terdengar klise. Komunikasi itu penting. Komunikasi dalam arti konflik itu harus ada selama itu konflik sifatnya positif. Ya, gimana kita ngarahinnya ya berarti. Betul. Ya? Oke. Yang pasti jangan hindari masalah. Masalah harus dihadapi, diobrolin. Dan untuk sebuah grup musik harus ada leader atau pengambil keputusan. Kalau kalian sedih, udah pasti ya personilnya lebih sedih sebetulnya, men. Iyalah. Iya, cuma yang ngebedain adalah sekarang karena beritanya baru terekspos sekarang. Sedihnya kita tuh sebetulnya udah lewat. Lebih ke how to move on-nya aja. Sekarang lu pada sedih-sedih, oh jangan bubar, lu jadi kayak narik-narik lagi gitu. Iya, paham. Move on aja udah gitu. Gitu. Ya karena kita semua kan nggak ada yang tahu ya terjadinya dapurnya Naif seperti apa kan nggak ada yang tahu. Orang taunya nonton Naif seneng aja, pulang happy aja, bisa nyanyi aja. Kan gimana cara bikin show yang seperti itu, ada perjuangan yang lo lakuin, dibilang ada kompromi antara sesama personil. Showmanship itu penting. Iya, dan profesionalitas pasti. Betul. Iya. Naif saudara-saudara, sedap. Naif, Pepeng. Pepeng X Naif.